Pramuka itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Salam Pramuka. Adik-adik, pada kesempatan ini kakak akan menjelaskan materi mengenai baris berbaris. Peraturan baris berbaris yang digunakan di lingkungan pramuka ada dua macam, yakni baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Adapun untuk baris berbaris menggunakan tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan pramuka. Adapun baris berbaris tanpa tongkat mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan baris berbaris milik TNI atau Polri. Poin pertama, baris berbaris. Pengertiannya, baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Maksud dan tujuan: 1. Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin dan tanggung jawab. 2. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. 3. Yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Keempat, yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi, yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri. Kelima, yang dimaksud rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas, atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. 2. Gerakan perorangan. Gerak dasar. A. Sikap sempurna. Aba-aba, siap, gerak. Pelaksanaannya: pada aba-aba pelaksanaan, badan atau tubuh berdiri tegap. Kedua tumit rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 60 derajat. Lutut lurus, paha dirapatkan. Berat badan di atas kedua kaki, perut ditarik sedikit, dada dibusungkan. Pundak ditarik sedikit ke belakang dan tidak dinaikkan. Lengan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus. Jari-jari tangan menggenggam, tidak terpaksa rapat pada paha. Ibu jari segaris dengan jahitan celana. Leher lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, gigi dirapatkan. Mata memandang tajam ke depan, bernapas sewajarnya. Siap, gerak. B. Istirahat. Aba-aba, istirahat di tempat, gerak. 1. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang telapak kaki atau 30 cm. Kedua belah tangan dibawa ke belakang dan di bawah pinggang. Punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Tangan kanan dikepalkan dengan dilemaskan. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk. Kedua tangan dilemaskan, badan dapat bergerak. Catatan: pasukan dalam keadaan istirahat di tempat, pemimpin atau atasan lainnya datang untuk memberikan perhatian atau petunjuk-petunjuk, maka atas ucapan pemimpin atau atasan dengan menggunakan kata perhatian, pasukan segera mengambil sikap sempurna tanpa mengucapkan kata siap, kemudian mengambil sikap istirahat. Pada kata perhatian, selesai atau sekian, pasukan mengambil sikap sempurna tanpa didahului aba-aba, kemudian kembali ke sikap istirahat di tempat. Selanjutnya, maksud dari sikap siap terakhir ini adalah sebagai jawaban tanpa suara
bahwa petunjuk-petunjuk yang diberikan akan dijalankan. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. C. Lencang kanan atau lencang kiri hanya dalam bentuk bersab. Aba-aba lencang kanan, gerak, atau lencang kiri, gerak. Pelaksanaannya, gerakan ini dijalankan dalam sikap sempurna. 1. Pada aba-aba pelaksanaan, sab depan mengangkat lengan kanan atau kiri ke samping. Jari-jari kanan atau kiri menggenggam menyentuh bahu kanan atau kiri orang yang berada di sebelah kanan atau kirinya. Punggung tangan menghadap ke atas, bersamaan dengan ini kepala dipalingkan ke kanan atau ke kiri, tidak berubah tempat masing-masing, meluruskan diri. Kedua, sab tengah dan sab belakang kecuali penjuru setelah meluruskan ke depan dengan pandangan mata, ikut pula memalingkan muka ke samping dengan tidak mengangkat tangan. Ketiga, penjuru sab tangan dan belakang mengambil. Ketiga, penjuru sab tengah dan belakang mengambil antar ke depan satu lengan kanan kiri ditambah 2 kepalan tangan dan setelah lurus menurunkan tangan kanan atau kiri tanpa menunggu aba-aba. Keempat, pada aba-aba tegak gerak semua dengan serentak menurunkan lengan dan memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. Kelima, pada waktu pemimpin pasukan memberikan aba-aba lencang kanan atau lencang kiri dan barisan sedang meluruskan sabnya, pemimpin pasukan yang berada dalam barisan itu memberikan kelurusan sab dari sebelah kanan atau kiri pasukan dengan menitik beratkan pada kelurusan tumit, bukan ujung depan sepatu. Catatan 1. Untuk menghindari keributan pada waktu mengangkat lengan kanan atau kiri, hendaknya lengan diluruskan melalui belakang punggung orang yang berada di samping. Kalau jarak satu lengan tidak cukup, dengan demikian dihindarkan gerakan seolah-olah meninju rekannya yang berada di samping. Kedua, kelurusan barisan dilihat dari tumit. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Lencang kiri, gerak. Tegak, gerak. D. Setengah lencang kanan atau lencang kiri. Aba-aba setengah lencang kanan, gerak, atau setengah lengan lencang kiri, gerak. Pelaksanaannya seperti pada waktu lencang kanan atau kiri, tetapi tangan kanan atau kiri di pinggang atau bertolak pinggang dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri di sebelahnya. Pergelangan tangan lurus, ibu jari di sebelah belakang pinggang, 4 jari lainnya rapat pada pinggang sebelah depan khusus sab depan. Pada aba-aba tegak gerak dengan serentak menurunkan lengan sambil memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. Tengah lengan, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Tengah lengan, lencang kiri, gerak. Tegak, gerak. E. Lencang depan hanya dalam bentuk barisan berbanjar. Aba-aba lencang depan, gerak. Pelaksanaannya 1. Penjuru tatap sikap sempurna. Nomor 2 dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan dengan jarak 1 lengan ditambah 2 kepalan tangan. Sab depan banjar tengah dan kiri mengambil antara 1 lengan ke samping kanan. Setelah lurus menurunkan tangan dan memalingkan kepala kembali ke depan dengan serentak tanpa menunggu aba-aba. Ketiga, banjar tengah atau kiri tanpa mengangkat tangan. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak.
E. Cara berhitung. Aba-aba, hitung, mulai. Pelaksanaannya. 1. Jika bersab, pada aba-aba peringatan penjuru tetap melihat ke depan. Sab terdepan memalingkan mukanya ke kanan. 2. Pada aba-aba pelaksanaan berturut-turut dimulai dari penjuru menyebutkan nomornya sambil memalingkan muka ke depan. Ketiga, pengucapan nomor secara tegas dan tepat. 4. Jika berbanjar, pada aba-aba peringatan semua anggota tetap dalam sikap sempurna. 5. Pada aba-aba pelaksanaan mulai dari penjuru kanan berturut-turut ke belakang menyebutkan nomornya masing-masing. 6. Jika pasukan berbanjar atau bersab 3, maka yang berada paling kiri mengucapkan lengkap atau kurang 1 atau kurang 2. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3. Siap, angkat. Jumlah 9 orang. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap, lengkap. Jumlah 18. G. Perubahan arah dalam keadaan berhenti. A. Hadap kanan atau hadap kiri. Aba-aba, hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. 1. Kaki kiri atau kanan diajukan melintang di depan kaki kanan atau kiri. Lekukan kaki kanan atau kaki kiri berada di ujung kaki kanan atau kiri. Berat badan berpindah ke kaki kiri atau ke kaki kanan. 2. Tumit kaki kanan atau kiri dengan badan diputar ke kanan atau kiri 90 derajat. Ketiga, kaki kiri atau kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan atau kaki kiri. B. Hadap serong kanan atau hadap serong kiri. Aba-aba, hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Pelaksanaannya, kaki kiri atau kaki kanan diajukan ke muka sejajar dengan kaki kanan atau kaki kiri. 2. Berputarlah arah 45 derajat ke kanan atau kiri. Ketiga, kaki kiri atau kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan atau kiri. C. Balik kanan. Aba-aba, balik kanan, gerak. Atau balik kiri, gerak. Pelaksanaannya. 1. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan melintang lebih dalam dari hadap kanan di depan kaki kanan. 2. Tumit kaki kanan beserta badan diputar ke kanan 180 derajat. 3. Kaki kanan atau kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan atau kiri. Catatan, dalam keadaan berhenti pada hitungan ketiga, kaki dirapatkan dan kembali ke sikap sempurna. Kedua, dalam keadaan berhenti berjalan pada hitungan ketiga, kaki kanan atau kiri tidak dirapatkan, melainkan dilangkahkan 0,5 langkah dengan cara dihentikan. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kanan, gerak. D. Cara berkumpul. Aba-aba 3 bersab atau 3 berbanjar kumpul. Mulai. Pelaksanaannya, pembina menunjuk seorang anggota sebagai penjuru dan orang yang ditunjuk mengulangi perintah yang diperintahkan oleh pembina. Contoh, Saudara Gatot sebagai penjuru. Kemudian, Saudara Gatot yang ditunjuk sebagai penjuru membalas apa yang disampaikan pembina. Gatot sebagai penjuru. Kedua, orang yang ditunjuk tadi lari dan berdiri depan pembina kurang lebih 4 langkah.
Ketiga, setelah aba-aba pelaksanaan mulai diberikan pembina, maka orang-orang lainnya berlari dan berdiri di samping kiri penjuru serta meluruskan diri seperti pada waktu lencang kanan. Keempat, pada waktu berkumpul, penjuru melihat ke kiri. Setelah lurus, penjuru memberikan isyarat dengan perkataan lurus. Pada isyarat ini, penjuru melihat ke depan Yang lainnya atau saf depan menurunkan lengannya dan kembali ke sikap sempurna. Siswa Prisna sebagai penjuru. Pasukan 3 bersaf kumpul. Siap, siswa Prisna sebagai penjuru. Mulai. Cara latihan memberi hormat. Aba-aba hormat gerak. Pelaksanaannya 1. Pada aba-aba pelaksanaan, dengan gerakan cepat tangan kanan diangkat ke arah pelipis kanan. Siku-siku 15 derajat serong ke depan. Kelima, jari rapat dan lurus, telapak tangan serong ke bawah dan kiri ujung. Jari tengah dan telunjuk mengenai pinggir bawah dari tutup kepala setinggi pelipis. Kedua, pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna. Pandangan mata tertuju kepada yang diberi hormat. Ketiga, jika tutup kepala mempunyai klep, maka jari tengah mengenai pinggir klep. Keempat, jika selesai menghormat, maka lengan kanan lurus dituturkan. Diturunkan secara cepat ke sikap sempurna. Pada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Pada bendera merah putih, hormat gerak. Tegak gerak. Nah, adik-adik, demikian tadi materi mengenai baris berbaris. Semoga apa yang sudah kakak sampaikan dapat menambah wawasan bagi adik-adik semua. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Salam Pramuka.